11. Hukum kompensasi dari 12 aturan emas Napoleon Hill. Penulis Think and Grow Rich yang telah terjual lebih dari 60 juta eksemplar. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini saya akan melanjutkan lagi membacakan buku 12 aturan emas Napoleon Hill, aturan ke-11 hukum kompensasi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan editorial ini sama halnya dengan tujuan majalah yang Anda pegang, adalah membantu pria dan wanita merajut ulang benang-benang keburukan dari pengalaman, penderitaan, kegagalan, serta perjuangan mereka menjadi sehelai baju yang kaya oleh kebenaran serta pemahaman, yang pada akhirnya membalut seluruh usaha menjadi kesuksesan dan kebahagiaan, membantu orang lain belajar mengacungkan tangan kemenangan dari puing-puing kegagalan hidup serta pengalaman. Editor. Kematian seorang sahabat, terkasih, istri, saudara, atau kekasih yang semula tampak sebagai penderitaan, kelak entah bagaimana akan menjadi semacam petunjuk atau kejeniusan, karena cenderung menggerakkan revolusi pada kehidupan kita, mengakhiri masa kanak-kanak atau masa muda yang memang menunggu ditutup, menghancurkan pekerjaan, rumah tangga, dan atau gaya hidup, dan memungkinkan pembaruan hal-hal tersebut ke arah yang lebih ramah terhadap pertumbuhan karakter. Emerson. Hukum kompensasi, tidak pilih kasih. Ia bekerja mendukung atau melawan orang kaya dan miskin. Fakta ini sama lekangnya dengan hukum gravitasi. Kalau tidak, planet yang kita sebut bumi ini tidak akan berputar secara semestinya, mengarungi ruang dan waktu sepanjang arah yang benar. Ia menjadi daya yang menyeimbangkan timbangan keabadian, menjaga planet-planet tetap berada di tempat masing-masing. Hukum kompensasi tidak mengizinkan adanya ruang kosong atau berlubang di alam semesta. Apa yang tercabut di satu tempat akan digantikan oleh hal lain. Bacalah esai Emerson tentang kompensasi. Ia akan meletakkan dasar bagi pikiran Anda untuk mengembangkan kualitas utama yang paling diinginkan bernama keseimbangan dan proporsionalitas yang menandai seorang pria atau wanita saat mengejar posisi puncak dalam bisnis, industri, atau profesi. Hukum kompensasi tak pernah lekang oleh waktu, kerap menunda hukuman dan hadiahnya selama kurun waktu yang lama. Apa yang lazimnya menjadi hukuman bagi seseorang diberikan sebagai berkah pada generasi berikutnya. Apa yang dijauhkan dari seseorang diberikan pada keturunannya atau pada seluruh ras itu secara keseluruhan. Hukum kompensasi tidak pernah berlaku curang dan tidak menoleransi kecurangan. Semua perhitungan dilakukan dengan teliti, menuntut setiap utang dan memberi hadiahnya dengan ketepatan yang sama. Cinta, keindahan, kebahagiaan, serta pemujaan akan selamanya terbangun, runtuh, dan terbangun lagi di setiap jiwa manusia. Kejahatan dan hukuman bersumber dari akar yang sama. Kata perang merupakan kejutan dahsyat bagi kemanusiaan dan kehilangan besar bagi manusia. Tapi belum kita dapat memulai melihat manfaat kompensatif yang tumbuh karenanya. Sebagai contoh, kita telah belajar tentang bodohnya tindakan mencoba memaksakan sikap memerintah dari atas tanpa izin yang dikuasai, lewat apa yang disebut sebagai keadilan ilahi. Kita telah diingatkan pada kata-kata terkenal Lincoln tentang pemerintahan berdasarkan kerakyatan, dari rakyat dan untuk rakyat, dan kita tahu betapa nyata gagasan beliau. Kita juga telah belajar tentang bodohnya sikap non-toleransi beragama dan rasisme, bahwa seluruh umat manusia, apapun kepercayaan, agama, atau rasnya, mampu berjuang untuk satu tujuan. Kita mempelajari ini semua karena melihat orang-orang Katolik, Protestan, Yahudi, dan bukan Yahudi berjuang bahu-membahu di parit-parit perlindungan selama Perang Dunia. Tak pernah berhenti untuk saling bertanya perihal ras atau kredo.
Entah bagaimana, kita tak bisa lepas dari keyakinan bahwa semangat toleransi yang sama juga akan abadi di antara mereka setiap hari. Karena mereka telah belajar di masa perang bahwa toleransi semacam ini tidak hanya mungkin, tapi juga sangat masuk akal. Contoh lain, kita dianjurkan untuk belajar dari berakhirnya Perang Dunia, bahwa sebagian tujuan hidup adalah bersikap sopan terhadap satu sama lain di atas bumi ini, demi meraih bagian hadiah kita atas kebajikan yang dilakukan saat ini, ketimbang menunggu hadiah itu datang menghampiri setelah kematian di dunia yang tidak kita kenal. Dari perasaan ini kelak akan hadir sikap toleran yang tak pernah dilihat dunia. Pikiran apa yang lebih baik dari ini bagi umat manusia? Filosofi apa yang lebih kukuh dari keyakinan bahwa sebagian hadiah atas amal baik seseorang dapat diraih saat ini juga, dengan mengakui hukum kompensasi dan menjalani kehidupan dengan baik. Hukum kompensasi memberi kita hadiah serta hukuman. Keduanya tersamar dalam segala kemungkinan. Kadang hadir sebagai akibat perbuatan sendiri, kadang hadir sebagai penyebab di luar kendali kita. Tapi begitulah adanya, menyamar sebagai satu atau lain hal. Hanya ada satu pendekatan dalam hal ini yang tak bisa dipotong kompas oleh manusia manapun, yaitu hati nurani. Hukuman kerap menghampiri seseorang lewat hati nurani atau imajinasi, saat ada kemungkinan baginya untuk hadir dalam wujud lain. Sebagai buktinya, bukti yang dapat dilipat gandakan oleh jutaan kasus lain. Bacalah kisah berikut tentang seorang pegawai bank yang mencuri sejumlah uang dan kabur bersama hukum. Hukum tak kenal henti bernama hukum kompensasi yang mengikuti jejaknya selama 18 tahun. Bacalah bagaimana hukum itu bekerja. Di akhir pelarian selama 18 tahun itu, pegawai bank tersebut kembali ke Amerika. Ia mulai beranjak tua, daya hidup banyak menurun. Keberanian yang selama ini mendorongnya melalui segala rintangan dan petualangan kini berganti arah, membawanya kembali. Membawanya kembali ke lokasi perkara pencurian. Hanya ada satu jalan baginya untuk melangkah kali ini, nurani yang menuntun ke kampung halaman. Suatu pagi, petualang tersebut pergi ke kantor sheriff penjaga kampung, lalu menyapa santai. "Nama saya Bill Jones." "Senang bertemu Anda, Mr. Jones," jawab si petugas tanpa menurunkan kaki dari meja. Sang pencoleng merasa keluh seperti orang bodoh. Ada yang bisa saya bantu?" tanya sang sheriff sambil tersenyum bosan. "Anda tak paham rupanya," jawab Jones. "Saya orang yang kalian buru selama ini." "Bukan olehku sobat," cetus sang petugas, mengira sedang berhadapan dengan orang gila. "Tidak, mungkin memang bukan oleh Anda. Kasusnya memang sudah lama sekali," ujar Jones sambil mengucek mata. "Saya orang yang telah mencuri uang $3.000 dari Merchants Loan Bank." "Lantas kenapa?" tanya sheriff ingin tahu. "Tak pernah ada bank semacam itu sejak 10 tahun terakhir." Si pengelana meragu, lalu bertanya, apakah ia boleh duduk? Lama ia melamun mempertimbangkan situasi, sementara sang sheriff menatap gelisah. Jones tampak seperti orang yang tengah bergelut dengan masalah berat, menimbang-nimbang misteri gelap dan mengerikan. Lanjut, hukuman akibat perbuatan sendiri. "Anda menyimpan berkas orang-orang buronan?" tanya Jones pada sang sheriff. "Iya." "Boleh minta sedikit bantuan?" "Tentu." "Bisa tolong lihat berkas bulan Juli 18 tahun lalu? Barangkali ada nama Bill Jones tercatat sebagai buronan karena mencuri dari Merchants Loan Bank." Sang sheriff membuka-buka berkas. Tak ada catatan soal kasus itu. Pengusutan lebih lanjut mengungkap bahwa bank tersebut tak pernah membuat laporan resmi perihal penggelapan uang di perusahaan mereka.
Pihak berwajib memilih menerima putusan tersebut. Jadilah Bill Jones melarikan diri keliling dunia, diburu hantu selama 18 tahun. Padahal sebenarnya bisa hidup aman di negara tetangga dan tak akan pernah ditangkap atau diciduk. Aku menghukum diri sendiri selama bertahun-tahun. Lelaki tua itu berbisik pahit, menahan siksaan batin sia-sia. Aku menghukum diri sendiri selama bertahun-tahun. Kiranya ada juga pikiran yang bisa Anda ambil hikmahnya sebagai cerminan. Aku menghukum diri sendiri. Di hati setiap manusia berdiam sebuah kekuatan yang dapat muncul sewaktu-waktu dari dalam wujud perasaan senang atau sedih, tergantung seberapa jauh usaha seseorang menyesuaikan diri terhadap hukum kompensasi atau mengizinkan diri melawan hukum tersebut. Hanya kebenaran yang mampu bertahan selamanya, yang lain harus berlalu. Tak pernah ada hukum buatan manusia di buku undang-undang yang tidak bisa dipatahkan dan sesekali dihindari konsekuensinya oleh kelicikan manusia. Tapi tak pernah ada orang yang cukup pintar untuk bisa mengalahkan hukum kompensasi. Hukum yang satu ini benar-benar kebal manusia. Makin sering diotak-atik, makin berkurang peluang seseorang untuk lolos dari konsekuensinya, kecuali ia benar-benar tulus mengkaji hukum tersebut dengan tujuan menjadikannya sebagai prinsip atau pegangan hidup. Berdasarkan sejarah, kita belajar bahwa kebanyakan tokoh besar di masa lalu, orang-orang yang namanya tetap hidup setelah mereka mati, adalah orang-orang yang mengalami penderitaan hebat, yang rela berkorban, berbuat salah dan gagal, tapi tetap tersenyum sampai akhir hayat tanpa menyimpan kepahitan batin. Lembaran-lembaran sejarah penuh oleh orang-orang semacam itu, dari Sokrates dan suku Galilea sampai ke masa sekarang. Tapi kasus yang secara umum menarik perhatian kita barusan berdasarkan fakta bahwa hal yang utama masih tetap hidup adalah tentang Knut Hamsun, sebagaimana diuraikan secara singkat dalam artikel berita berikut. Seorang gelandangan memenangkan hadiah Nobel untuk sastra. Hadiah Nobel untuk sastra telah diberikan senilai hampir $50.000 kepada Knut Hamsun yang mungkin belum pernah dikenal oleh warga Amerika sendiri. Namun, Hamsun sudah 4 tahun menjadi kondektur kendaraan umum di Chicago dan buruh pelabuhan di kota New York. Ia pernah menjadi tukang cuci piring restoran, pelempar batu bara di kereta uap, tukang cat rumah, penulis esai ilmiah, pesuruh hotel, buruh kapal, dan banyak lagi. Seperti O. Henry, ia hidup kesepian bertahun-tahun, tak punya teman, jadi gelandangan, berkelana di muka bumi, kerap tak punya uang atau makanan, kenyang tidur di bangku taman. Kini ia menerima hadiah paling bergengsi di dunia bagi jenius sastra, dihadiahkan langsung oleh komite ahli. Hamsun dipecat sebagai kondektur troli karena ia tak pernah bisa mengingat nama jalan. Inspektur kota Chicago mengatakan bahwa ia tampak terlalu bodoh, bahkan untuk menjadi pengemudi Halstead. Jadilah ia hijrah ke New York, bekerja di pelabuhan selama beberapa bulan, lalu dikirim sebagai nelayan kapal untuk Newfoundland. Kemanapun ia selalu menulis. Akhirnya Hamsun menerbitkan Pan, sebuah novel lirik berciri epik. Bukunya diterjemahkan ke 17 bahasa. Bahasa Inggris menjadi salah satu yang terakhir. Dua bukunya yang paling terkenal adalah Shallow Soil dan Hunger. Yang terakhir ini tak punya plot, awal ataupun akhir. Tokoh utamanya juga tidak diberi nama atau umur. Hunger menggambarkan apa yang terjadi pada seorang pria yang tak bisa mendapat pekerjaan di sebuah kota besar.
baik sebagai penulis maupun buruh kasar, dan terpaksa kelaparan setelah menggadaikan sebagian besar pakaiannya. Di akhir novel, orang itu mendapati diri kembali ke titik awal, tak punya teman, tak punya rumah, tak punya nama. Semua yang pernah membaca kisah ini tak akan bisa melupakannya. Itu pengalaman asli Knut Hamsun sendiri. Kini di usia 60 tahun, ia memiliki ketenaran yang mendunia, mengantongi hadiah $50.000 plus sebuah tanah luas di pedesaan Norwegia, dan pintu pagarnya akan senantiasa diketuk oleh penerbit. Seperti dikatakan oleh Mark Twain, satu-satunya perbedaan antara kebenaran dan fiksi adalah bahwa fiksi harus selalu bergantung pada apa yang tampaknya memungkinkan. Kebenaran tidak begitu. Pria dan wanita sekarang ini mulai belajar bahwa mereka tak harus menunggu datangnya dunia asing di balik bayang-bayang kelam bernama kematian untuk menemukan kebahagiaan. Kami ulangi, sangat benar bahwa penderitaan dan kegagalan akan menghadirkan kekuatan. Filosofi ini kedengarannya palsu saat kita dirundung penderitaan dan kegagalan. Tapi semua yang bertahan melampaui pengalaman pembersihan ini pasti berkata lain. Kehendak saya akhirnya menemukan jalan pulang, dan akan saya kenali kehadirannya selama saya tidak melupakan fakta bahwa hukum kompensasi selalu bekerja sampai kapanpun. Jika melakukan semua ini, kelak akan saya sadari bahwa jati diri saya berjalan selaras dengan perbuatan sepanjang hidup terhadap sesama manusia. Lanjut, 10 tahun pengamatan telah mengajari saya banyak hal tentang cara kerja hukum kompensasi. Telah saya saksikan hal itu menempatkan manusia di puncak apa yang dikenal dunia sebagai kesuksesan, dan telah pula saya saksikan ia menumbangkan serta menggulingkan kembali ke dasar di titik awal mereka memulai. 12 tahun lalu, saya kenal seorang bankir di Washington DC. Ia memulai karir sebagai dokter gigi sebelum Dewi Keberuntungan tersenyum menawarkan peluang lebih baik. Ia mulai berbisnis peminjaman uang dalam jumlah kecil, tapi dengan bunga lebih tinggi dari pinjaman biasa. Bisnis ini begitu sukses sampai akhirnya ia mampu mengelola sebuah bank dan terpilih sebagai direkturnya. Peristiwa ini membuat gengsinya naik dan kekuatan finansialnya bertambah. Jadilah ia membeli real estate, beroleh untung besar di setiap transaksi. Kendali banyak orang mulai mengeluhkan bunga pinjaman yang kelewat tinggi dan metode bisnis tangan besi yang ia jalankan. Dari luar ia tampak makin kaya dan berkuasa. Saat itu saya termasuk salah satu klien banknya. Saat saya butuh tambahan uang, ia selalu memberi pinjaman dengan tingkat suku bunga yang cukup lunak dibanding bank lain. Sering saya penasaran kenapa ia begitu baik dan royal pada saya, sementara pada orang lain sikapnya tak adil dan memeras. Ketika itu saya memiliki sebuah sekolah teknik mesin yang makmur. Seiring waktu saya makin tahu kenapa sang bankir bersikap begitu liberal pada saya. Ia menginginkan sekolah itu dan akhirnya ia mendapatkannya. Sengaja ia pinjamkan uang pada saya sedemikian rupa sehingga ketika saya mengalami keadaan darurat, mendadak pinjamannya ditutup. Transaksi tersebut sungguh menjadi pukulan berat, tapi berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, saya sadar bahwa sesungguhnya ini berkah terselubung. Bahkan mungkin berkah terbaik yang pernah saya alami karena memaksa saya keluar dari bisnis yang tak memberi ruang bagi pengembangan mental atau peletakan dasar bagi pelayanan terhadap sesama manusia berkelas internasional seperti yang saya lakukan sekarang. Kendati saya tak bisa membuktikan bahwa kegagalan sementara ini memang bagian dari rencana besar yang maha kuasa untuk mengarahkan usaha saya ke penyaluran yang lebih konstruktif.
Jika memang ada kekuatan besar yang merencanakan hal seperti itu di balik layar, kesuksesan yang berhasil saya capai saat ini besar sekali. Apa yang diambil dari saya 10 tahun lalu telah terbayar tuntas dan bahkan lebih. Selama 3 atau 4 tahun terakhir, hukum kompensasi sungguh nyata menuntaskan perhitungan dengan saya, dan hadiahnya tampaknya masih akan terus mengalir. Sebenarnya ada alasan lain saya menceritakan sang bankir tadi. 2 tahun lalu saya pulang ke Washington untuk sebuah kunjungan singkat. Wajar bagi orang untuk kembali ke tanah asal tempat ia mengalami kebahagiaan atau penderitaan besar di masa lalu. Setiba di Washington, saya iseng jalan-jalan ke 14th Street, berniat mampir menengok sang bankir. Berpikir bahwa gedung banknya pasti sudah bertambah tinggi beberapa lantai, bank yang kuat dan makmur seperti 10 tahun lalu. Setiba di gedung bank, saya mendapati bahwa bangunan itu sudah digusur, bank itu bangkrut dan gedungnya berubah menjadi ruang makan siang. Saya lanjut menyusuri 14th Street ke rumah megah bernilai 75.000 US dollar milik sang bankir 10 tahun lalu yang ternyata sudah jadi milik dan ditinggali orang lain. Penyelidikan lebih lanjut menyingkap bahwa sang bankir telah jatuh miskin hampir dalam semalam atas alasan yang tak seorang pun bisa jelaskan dengan persis. Ia jatuh miskin dan terusir. Betapa tangan berat tanpa suara Sang Yang Maha Kuasa turun menyapa kepalanya, menjatuhkan sang bankir begitu rupa tanpa memedulikan segala upayanya bertahan dengan segenap kekayaan yang dimiliki. Punggung tangan besar itu tak ubahnya tamparan kekuatan alam yang diperkuat oleh ketidakpuasan para depositor yang pernah berbisnis dengan banknya. Setiap janda yang pernah merasakan tangan sang bankir lewat tekanan penyitaan hipotek, setiap pemilik lahan yang pernah diperas dengan sengaja untuk kemudian dibeli oleh bank tersebut. Emerson dengan tepat menyatakan, setiap perbuatan jahat menciptakan cacat, satu kecacatan untuk setiap perbuatan jahat. Ada yang masam di setiap hal yang manis, dan ada kebaikan di setiap kejahatan. Setiap kecakapan yang menciptakan kesenangan memiliki hukuman masing-masing bila disalahgunakan. Untuk setiap butir kepandaian, selalu ada setitik kebodohan. Untuk setiap hal yang hilang dari Anda, pasti ada hal lain yang Anda peroleh. Jika kelayakan bertambah, ada pengurangan akibat penggunaan. Jika seseorang mengumpulkan terlalu banyak, alam akan mengambil dari orang tersebut apa yang ia letakkan di peti hartanya, menyita tanah dan membunuh pemiliknya. Alam membenci tindakan monopoli dan berlebihan. Laut tidak bergerak makin cepat saat bergulung ke titik puncak lemparan gelombang. Sama halnya dengan berbagai situasi yang cenderung menyeimbangkan atau menyamaratakan diri. Pada hakikatnya, selalu ada penegasan kekuatan, kekayaan, dan keberuntungan pada level yang sama dengan segala hal lain. Karya apakah yang lebih mulia dari membantu orang lain merajut benang-benang kusut kegagalan, kesalahan, dan sakit hati mereka menjadi sebuah pakaian indah yang akan membungkus segala usaha menjadi kesuksesan. Ketika mantan kolega saya kehilangan pegangan ideologi, kehilangan tujuan rasa kemanusiaan yang menggerakkan saya mengedit Hill's Golden Rule magazine ini, dan tak lagi mampu mempertahankan prinsip di atas kemilau dolar, tak lagi digerakkan oleh semangat untuk melayani dan malah tenggelam oleh hasrat memiliki. Perubahan sikapnya memaksa saya menjauhkan diri darinya. Tindakan itu praktis membuat 2 tahun kerja keras terbuang sia-sia. Artinya, saya harus menjalin lagi kontak baru, harus berusaha menjaring pelanggan baru, dan seluruh pekerjaan harus diulang lagi dari awal. Toh ternyata hanya dalam 3 bulan yang singkat,
Sejak saya memantapkan niat menyampaikan pada dunia bahwa saya berpegang teguh pada prinsip melebihi kemilau uang, mendahulukan kepentingan manusia di atas individu. Saya telah menerima kompensasi yang lebih dengan mempertahankan prinsip, menyaksikan deraan protes yang menyapu habis mantan penerbit saya dari para pembaca majalah ini. Orang-orang yang memahami dan telah mengirim surat-surat dukungan kepada saya. Mengingat seluruh pengalaman yang telah saya urutkan, dan mengingat setiap pengamatan yang saya lakukan sehubungan dengan orang lain, saya ingin mengatakan secara terus terang dan terbuka bahwa manakala prinsip dihadapkan dengan pengejaran materi, hanya satu yang bisa dilakukan, yaitu mendukung prinsip tersebut. Ketika tujuan individu bertentangan dengan sumber kemanusiaan secara keseluruhan, dukunglah sumber kemanusiaan itu. Mereka yang terlibat harus rela berkorban, meski untuk sementara. Namun yakinlah, sepasti matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di ufuk barat, hadiah setimpal pasti akan menghampiri mereka, khususnya saat hukum kompensasi mulai bergerak. Salah satu cara terbaik mengajarkan pada seorang anak bahwa secerek kopi panas mampu membakar adalah dengan menjelaskan sedetail-detailnya bahwa permukaan yang panas selalu bersifat membakar, lalu meninggalkan si anak untuk melakukan percobaan sendiri dengan jarinya. Satu pelajaran saja sudah cukup menjelaskan. Beberapa dari kita sebagai anak-anak yang tumbuh dewasa juga belajar dengan cara yang sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk aturan ke-11 dari 12 aturan ini. Lanjut, nanti kita akan ketemu lagi di bab atau aturan 12, aturan emas sebagai kunci meraih segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga yang dibacakan bermanfaat dan bisa kita praktekkan bersama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melakukan subscribe, like, komen, juga membagikan video ini untuk saya. Terima kasih banyak atas kesediaannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.